Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ma'wala wa la khala wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukuran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Alhamdulillah, saudaraku, berjumpa lagi dengan kami dari channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota. Pada kesempatan ini kita akan melisik lewat jalur seperti biasa, lewat mediumisasi, yaitu tentang reinkarnasi. Nah, ini request dari salah satu saudara kita, seperti apa sebetulnya reinkarnasi. Kalau disebutkan di Al-Quran itu mungkin pemahaman masing-masing yang jelas ada di agama Hindu, kalau nggak salah, Buddha. Ya seperti itu, lahiran kembali, lahiran lagi. Semoga nanti diberikan kelancaran dan diberikan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berdialog dengan salah satu sosok jin, atau yang nanti didatangkan siapa yang bisa menerangkan dengan jelas tentang reinkarnasi nanti. Sebelumnya saya melaksanakan mediumisasi bersama Gus Firman ini. Saya terima kasih banyak untuk saudaraku di Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, di seluruh jagat Nusantara, dan di luar negeri juga, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, manapun. Ya, sekitar itu Asia Tenggara, juga di sekitar ASEAN, terutama di benua yang lain, Eropa, benua Amerika, benua Australia. Itu kita jarang disapa-sapa oleh daerah benua Australia, ya, jarang. Nah, iya, ya. Memang ada kan warga negara kita yang di Australia itu cukup banyak. Ada di sana. Itu kemarin ada cuma dari Jepang juga. Kota Sydney kan ibu kotanya Australia kan di sana. Cuma jarang sekali, yang sering ya sekitar itu di Jepang, Hong Kong, Taiwan, Brunei, juga Dubai, daerah Timur Tengah itu yang sering. Ternyata jauh juga ya, jangkauannya. Terima kasih yang sudah mendukung, sudah like, subscribe, komen semuanya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, tidak apa-apa. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mungkin ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diangkat semua sakitnya yang menyebabkan sakit, diangkat semuanya oleh Allah dan diberikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin masih ada yang saudara terlilit hutang riba, terutama semoga diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah tentunya, untuk segera melunasi semua hutang-hutangnya yang dan terbebas dari semua ikatan setan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan dan saling mengingatkan saudaraku, semoga semua yang punya hajat segera dijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita siap untuk menelisik untuk reinkarnasi. Kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bersihkan seluruh musuh jin, siluman, setan, semuanya dalam jasad, seluruhnya tanpa terkecuali dengan negeri Rasul Allah. Bersihkan semuanya, saya tadi tidak bisa menguasai jasad sallallahu alaihi wasallam yang masih lain dengan yang langsung terlibat dengan neraka Allah. Bersihkan semuanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tarik tidak bisa, yang selalu saya hadirkan tidak bisa menguasai jasad yang mengaku-ngaku, otomatis langsung terpendam ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha Rahman, salah satu sosok yang mengerti jelas dan bisa bercerita dengan jelas. Ya Allah, saya minta yang asli, saya minta yang asli, berikan yang asli yang bisa memberikan penjelasan cerita tentang reinkarnasi. Dengan izin beliau, Sang Yang Maha langsung hadir masuk dalam jasad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu masuk sallallahu alaihi. Sinkronkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kok sudah salam. Ini sudah Islam Anda? Ya, saya sudah muslim. Oh, dari golongan apa ini?
Anda yang Saya dihadirkan. golongan jin. Alhamdulillah. Dari Saya mana? Dari Gayangan. Oh, dari Gayangan langsung. Subhanallah. Yang mengislamkan dulu siapa Anda? Beliau sang pemimpin di negeri Gayangan. Alhamdulillah. Ada apa mamang di saya? Coba bersyahadat dulu. Ya. Anda. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini saya tadi menghadirkan Anda untuk berbincang atau berdialog tentang reinkarnasi. Mungkin Anda dari jin Gayangan lebih tahu dari sisi gaibnya. Dari Anda, pandangan Anda sendiri itu reinkarnasi seperti apa? Menurut golongan kami, golongan gaib dari jin maupun siluman banyak sekali di antara golongan kami yang terlahir kembali ketika manusia itu tidak bisa kembali kepada Tuhannya. Ia tersesat di golongan kami. Itu maksud Anda setelah meninggal berarti? Ya, juga ada tugas langsung dari yang diizinkan untuk masuk ke dalam jasad manusia. Yang Anda maksud itu semuanya rohnya orang meninggal yang jelas ya, yang sudah meninggal. Oh, Yang seperti sudah meninggal itu bisa bertugas lagi apabila ia melewati tahapan-tahapan yang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk terlahir kembali. Tapi memang reinkarnasi itu ada ya? Ada, cuma Sebelumnya reinkarnasi itu daripada kehidupan sebelum manusia, yaitu hewan. hewan pun ada. Ada. Prosesnya itu seperti apa kalau hewan? Dari hewan dulu yang pertama itu. Apabila hewan itu mampu untuk berkorban kepada golongannya, seperti ia berkorban melindungi dari golongannya itu, ia bisa bereinkarnasi atau lahir kembali lebih baik lagi daripada kehidupannya sebelumnya. Itu juga masuk di dalam hewan lagi maksudnya ya. Hewan yang lain diwujudkan. Ya, itu prosesnya sangat lama sekali. Ratusan ribu tahun, bahkan bisa sampai jutaan tahun. Sangat banyak sekali prosesnya. Bahkan saya mengenali ada beberapa yang dipuja-puja di dunia manusia itu dulunya ada reinkarnasi daripada hewan itu sendiri. Hewan yang dipuja manusia ada di India, itu ada itu. Ada, itu agama Buddha. Agama Buddha. Hindu atau Buddha? Ada Sang itu. Buddha Gautama. Loh. Oh itu Dulunya adalah daripada roh hewan. Yang saya kenal itu, yang sangat dipuja-puja, banyak sekali. Dulunya itu semua manusia asalnya dari satu, dari tumbuh-tumbuhan. Ketika mati, ia diberi kesempatan untuk terlahir menjadi hewan. Apabila ia dikehendaki untuk terlahir kembali karena kebaikan-kebaikan hewan itu, ia mampu hidup kepada manusia. maksudnya hewan, kebaikan hewan itu seperti apa? Ya, menolong teman-temannya, berkorban untuk teman-temannya itu. Ada hewan seperti itu ada ya? Ada. Itu sebelum Mempunyai naluri untuk selalu menolong. Itu nantinya menjadi roh-roh orang pilihan. Roh-rohnya orang-orang pilihan.
Itu sebelum manusia diciptakan Allah. Jadi hewan dulu. Hewan dulu. Masya Allah. Tapi rohnya sebagai manusia sudah ada. Sudah ditakdirkan untuk lahir kembali kepada golongan yang lebih baik lagi. Seperti banyak di antara roh-roh kayangan, roh penduduk langit itu ada dari golongan sebelumnya jauh sekali. Golongan yang lebih rendah. Penciptaan para hewan itu. Seperti Buddha Gautama itu. Dulunya adalah hewan gajah yang melindungi teman-temannya atau sebangsanya. Itu nantinya ke depan rohnya dimasukkan ke manusia atau gimana itu prosesnya? Ya, rohnya sempurna kembali terlahir menjadi manusia. Prosesnya juga sangat panjang kepada manusia biasa untuk mengenali sekitarnya, belajar kepada ekosistem itu sendiri. Dan akhirnya ya berinkarnasi kembali kepada manusia yang lebih pengetahuannya lebih banyak, lebih luas lagi. Dan akhirnya punya kesadaran penuh menjadi sosok manusia sejati. Itu semua aplikasi mungkin dirubah sama Allah ya di Dulunya adalah satu penciptaan. Dulu manusia itu sendiri diciptakan dari cahayanya Rasulullah. Apapun itu, semua jagat yang nyata maupun yang gaib. Apa yang disebut Nur Muhammad itu? Ya, itu semua penciptaan alam semesta berasal dari Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah SAW. Cahaya itu diturunkan dari langit yang paling tinggi kepada langit yang paling rendah. Terusnya itu melalui tahapan-tahapan tingkatan langit itu sendiri, baru memperoleh tahapan-tahapan semesta itu menjadi nyata, yang dapat kalian rasakan, kalian lihat secara gamblang itu. Berarti awal mulanya semua cahaya ya, Nur Muhammad itu. Awalnya semuanya cahaya, dan awalnya semua makhluk hidup itu dari satu. Apa kalau Nur Muhammad itu sama gak dengan Nur Ilahi itu? Ya, setengah daripada cahaya Rasulullah SAW itu adalah dari cahayanya Sang Kuasa, cahaya ilahi. Makanya ia diciptakan daripada cahayanya sendiri. Tidak ada ciptaan itu di luar daripada dirinya sendiri, yaitu cahaya ilahi. Dan di dalam diri manusia semuanya itu, keseluruhan itu memang ada semuanya. Semuanya ada. Oh, ada ya. Sebelum kalian menjadi manusia sendiri, kalian itu dahulunya adalah pepohonan. Dan roh-roh di dalam pohon itu Allah izinkan untuk itu kembali mati, dan akhirnya roh itu masuk ke dalam jasad para hewan. Sangat lama prosesnya itu. Berarti sebelum hewan tumbuhan dulu. Ya. Oh, seperti itu. Semua hewan itu berasal dari satu hewan. Begitu dengan manusia, semuanya manusia berasal dari satu manusia, yaitu Adam. Begitu dengan para hewan, semuanya apapun jenisnya berasal dari satu hewan. Juga semuanya dari hewan apa dulu? Yang pertama itu? Hewan yang berada di air itu. Ikan? Tidak tahu. Sepertinya sangat kecil sekali, seperti bakteri itu. Amuba kayak gitu? Ya, seperti itu. Itu jutaan tahun yang lalu. Sangat-sangat panjang sekali prosesnya. Dahulunya diciptakan dari satu. Dan untuk manusia sendiri, reinkarnasinya bagaimana? Kalau setelah meninggal atau gimana tadi? Setelah manusia itu, apabila ia mencapai derajat yang lebih tinggi, ia dibebaskan untuk ke dunia lagi, untuk bertugas. Disebut para awliya Allah. Jadi, seperti itu. Apabila
manusia itu belum mencapai derajat kesadaran yang paling tinggi, ia bisa jadi hidup kembali, lahir kembali kepada manusia. Bisa juga ia langsung ada yang menghalangi saya untuk berbicara, ada yang menutup. Hancur dan mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini sangat rahasia, ilmu rahasia. Jadi yang Anda katakan yang ada roh-roh di kayangan itu, ya setelah meninggal itu memang orang juga manusia pilihan atau yang orang-orang yang bertugas. Memangnya manusia yang di bumi itu lahirnya daripada orang-orang kayangan, nantinya juga akan ke kayangan. berarti bukan langsung ke akhirat atau mana, bukan ya? Bukan. Akhirat itu sangat panjang sekali prosesnya. Gitu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan roh-roh penasaran itu seperti apa juga itu? Ya, mereka bisa Arwah belum penasaran itu. kembali kepada alam roh, masih di alam dunia. Itu mengapa itu kebanyakan manusia seperti apa? Ya, ada yang belum waktunya untuk mati. Ada yang waktunya sudah mati tapi ya belum jatahnya untuk mati. Kayak bunuh diri gitu? Bukan. Gimana? Melalui proses Pesugihan? itu menjadi lebih buruk lagi, menjadi golongan jin, siluman. Ia bereinkarnasi menjadi siluman. Apabila roh itu tidak ada di dalam dirinya melakukan pesugihan, tapi ia meninggal tidak wajar, belum semestinya ia masih berkeliaran di alam ini, di alam dunia ini, sebelum malaikat maut menjemputnya. Ada seperti itu. Jadi orang yang belum waktunya meninggal tapi sudah meninggal itu ada ya? Ada beberapa di sini. Belum waktunya meninggal, yang meminta pertolongan tapi tidak ada satupun yang mampu menolongnya karena sudah beda alamnya. Itu yang dikatakan kadang arwah penasaran, gentayangan ya seperti itu. Ya. Jadi siluman itu. Dan tadi yang dikatakan yang orang-orang mulia atau orang yang ditugaskan lagi itu orang-orang yang sudah terbebas dari jerat hawa nafsunya, sudah mengalami kesadaran yang paling tinggi, menjadi para kekasih-kekasihnya. Ia bisa leluasa tanpa ada izin langsung dari penduduk langit. Ia bisa ke sana kemari, melilingi keluarganya. Ia bisa kembali ke dunia lagi. ditugaskan lagi. Itu gimana? Ditugaskan memang di Ya sini? memang ada yang bertugas, ada yang tidak bertugas. Tergantung pangkat kewaliannya. Kalau yang bertugas itu ditugaskan di mana tuh sebetulnya? Di dalam jasad manusia itu sendiri. Masuk lagi di jasad manusia. Ya, mendampingi. Orang yang sama atau orang yang baru wadahnya, maksudnya itu secara lahiriah, fisik. Wadah baru lagi. Wadah baru, beda berarti. Beda. Tapi ia juga mengalami kehidupan yang nyata. Itu dalam tubuhnya itu, tubuh yang baru, roh yang baru. Sebenarnya manusia itu banyak sekali roh-rohnya. Apabila ia mengenali, rahasianya memang ada di roh. Roh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tentang roh. Kalau memang mendapatkan tugas itu tugas seperti apa dari Allah itu? Ya, untuk membisiki orang itu kepada jalan yang ia ridhoi, jalan yang Allah ridhoi. Ada yang mana ketika manusia yang ia masuki itu dulunya adalah sangat-sangat bejat, ada yang seperti itu. Tugasnya untuk mengembalikan kesadarannya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang dia ditugaskan ya, wadah yang berbeda, itu ditugaskan masih di dunia ini atau di tempat yang lain? Masih di dunia ini. Dunia ini. Kehidupan itu panjang sekali. Tidak hanya bumi ini lagi. Ada beberapa ilmu yang tidak bisa disebutkan di sini. Mungkin ada dunia lain. Bumi itu tidak hanya satu, banyak sekali. Berapa itu? Hanya Allah yang tahu. Saya tidak banyak mengetahuinya.
Ya karena terhijab semuanya, dihijab sama Allah. Ada yang lain di semesta yang lain. Bukan planet-planet itu, bukan. Ya seperti itu, tempatnya itu sangat jauh sekali, sangat-sangat jauh sekali. Nantinya seperti itu, manusia akan hidup lagi di bumi yang baru. Oh, paham. Jadi ada yang meninggal jadi orang pilihan dan dihidupkan lagi. Tergantung amal perbuatannya. Ya. Apabila amal itu terikat dengan golongan iblis, maka rohnya menjadi budaknya iblis, kembali kepada golongan gaib, kembali siluman. Yang menjadi siluman tadi. Ya. Tapi termasuk gaib atau dia dimasukkan lagi ke jasad? Apabila ia mampu disempurnakan oleh yang berwenang itu, ia mampu ke dalam golongan-golongan roh, ia bisa menjadi golongan roh seutuhnya. Berarti itu salah satu hukuman dari Allah kalau Ya, jadi hukuman. siluman. Para siluman itu memang hukuman semua. Ada juga manusia yang kembali lagi kepada hewan nyata di dunia ini. Ada yang kembali rohnya itu kepada pepohonan, ada yang masuk ke dalam batu, ada yang masuk ke dalam kayu, ada yang seperti Maksudnya rohnya itu masuk ke dalam hewan? ya ada. Itu seperti apa? Ya itu sangat-sangat. Itu hukuman nata dunia akhirat. Rohnya kembali kepada hewan. Seperti kambing, kerbau, kera, macan, dan lain-lain. Hanya nafsunya saja yang seolah-olah ia hidup, akalnya sudah tiada. Orang seperti itu hanya menuruti hawa nafsunya saja, sudah hilang akalnya. Yeah. Ada yang masuk ke dalam dunia gaib menjadi siluman, ada yang masuk ke dalam hewan nyata seperti ini. Banyak sekali. Saya contohkan seperti orang-orang yang sangat dipuja itu. Yang dipuja, banyak artis yang dipuja. Ya salah satu orang punya kedudukan langit. Iya, itu dulunya yang saya sebutkan tadi. Iya, dulunya memang hewan, mampu mempunyai kesadaran yang sangat tinggi, akhirnya mempunyai kedudukan langit, tapi ia bukan termasuk kekasihnya. Dia mempunyai ajaran yang sangat banyak sekali, ajarannya itu. Ia itu dulunya adalah salah satu kerajaan di negeri timur sana, di sekitaran India. Ia meninggalkan kerajaannya dan menempuh kehidupan untuk mengenal Tuhannya, untuk memperoleh kesadaran yang paling tinggi. Dan akhirnya gimana nih? Dan akhirnya ia terbebas daripada untuk menjadi manusia kembali. Ia langsung lebih tinggi masuk ke dalam akhirat, kedudukan langit. Ada beberapa juga, termasuk yang dipuja-puja, seorang perempuan itu juga ada. Dari mana? Dari Cina. Gimana tuh? Ia juga sama sebenarnya, tetapi kekuasaannya itu salah digunakan untuk disembah, untuk mengabulkan permintaan-permintaan itu. Dan akhirnya dibuatlah patung-patung itu. Oh, jadikan patung, jadikan berhala. Ya, sebenarnya dia dewi dari kayangan. Dari golongan kayangan, dari kayangan itu Ya, dari golongan golongan manusia atau golongan jin? Ya, sebenarnya itu dulunya ia pernah menjadi manusia. Lalu ia kembali kepada golongan jin. Berarti sekarang dari golongan jin. Ya, Diturunkan derajat sama Allah ya, dihukum. tapi sekarang sudah disempurnakan, sudah ikut beliau. Hampir semuanya ikut dengan beliau. Subhanallah. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang saya peroleh di kitab-kitab negeri kayangan itu. Berarti Manusia itu sudah tertulis di kitab kayangan itu ada. Siapa-siapa pemimpin-pemimpin di dunia ini ada. Pemimpin-pemimpin di Raja Kayangan juga ada. Sudah tertulis di sana. seperti itu.
Subhanallah, ternyata banyak dari golongan manusia juga yang dihukum juga. Ada yang dihukum, ada yang ditinggikan derajat sesuka hatinya. Kadang orang meninggal itu juga tidak menjamin ya keadaannya waktu meninggal dimanapun. Ya. Apabila ia buruk sekali perbuatannya, ia menjadi seekor siluman. Bahkan seperti kalian muslim pun itu mampu menjadi seekor siluman. Golongan siluman bisa. Seolah-olah ia sangat alim, tapi ia pandai untuk menyakiti orang lain. Seperti punya ilmu gelap, seperti santet. Ada yang menjadi setengah siluman buaya juga ada. Ada yang setengah siluman kera juga ada. Jadi intinya kalau orang meninggal ada di manusia-manusia di zaman terdahulu dikutuk menjadi seekor kera. Ada. Itu Bani Israel terdahulu dikutuk langsung menjadi kera. Oh, kamu Israel, Bani Israel. Ya. Karena di waktu itu ada perintah untuk melakukan khusus hari itu melakukan peribadatan kepada Tuhan. Ia malah membangkang, ia malah mencari ikan-ikan di sungai. Memang di waktu itu Allah mengujinya untuk menampakkan para ikan-ikan di laut, di sungai, untuk mengujinya seberapa teguh patuh kepada Rasulnya itu. Dan akhirnya tidak mau patuh. Dan akhirnya dikutuk menjadi seekor kera. Banyak sekali dikisahkan. Dia menjadi hewan seutuhnya. Kalau Anda sendiri itu dari Kayangan itu di lapis berapa? Tingkat berapa? Di lapis keempat. Alhamdulillah. Ini tadi Anda sedang melaksanakan apa ini? Mengganggu ini, dihadirkan di sini. Ya, saya berada di Kayangan. Jadi sibuk apa tadi? Saya mengawasi saja di sekitar Kayangan dan sekitar di wilayah bawah saya. Tugasnya juga pengawas gitu ya? Ya, saya sebagai pengawas, tapi bukan pengawas yang di bumi ini. Itu bukan tugas saya. Tapi di negeri Kayangan itu sendiri. Jadi intinya kalau orang meninggal bukan langsung ke akhirat, bukan ya? Jadi perjalanan yang ditempuh akan panjang ya? Panjang sekali. Sesuai. Hanya Allah yang tahu kapan dia akan dibangkitkan, akan dikiamatkan, berkumpul menjadi satu. Itu sangat panjang. Hanya Allah tahu, yang tahu sendiri. Manusia tidak ada yang tahu. Prosesnya itu sangat panjang. Semesta itu mengalami proses yang sangat panjang. Bahwa ia lahir kembali kepada bumi yang baru, manusia yang baru, kehidupan yang baru, itu masih sangat panjang prosesnya. Dahulunya memang bumi dan langit itu satu. Bumi dan langit itu satu dan pecah menjadi beberapa bagian seperti yang sekarang ini. Bumi dan langit itu satu padu. Seperti apa bumi satu itu sama langit itu? Ya, bisa membayangkan saya. Sangat besar sekali. Allah memecah menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Nantinya juga menjadi menyatu padu langit dan bumi. Satu kembali. Dan nantinya akan satu kembali. Hanya yang tahu, hanya Allah sendiri yang tahu kapan prosesnya. Itu sangat panjang sekali. Perjalanan dari bangsa. Perjalanan itu sangat panjang. Karena roh itu tidak mengenal kematian. Yang mengenal kematian adalah jasad. Roh itu selalu hidup. Roh itu dari pancaran cahaya Nur Muhammad. Ia selalu hidup dimanapun pun ia berada. Ya, terima kasih Mbah sudah sedikit diwadah lah di sini. Ini semoga juga penonton sama-sama diberikan pemahaman Allah ini. Lumayan perjalanan setelah meninggal. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk saya atau saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang sudah muslim, terutama yang sudah mengikuti beliau, jalankan saja amalnya beliau dengan sungguh-sungguh. Kalian sendiri akan mengetahui, akan mendapatkan balasan apa-apa yang kalian perbuat itu. Perjalanan kalian itu sangat panjang, tidak hanya sebentar. Bumi ini masih sangat panjang,
ada bumi yang lain. Banyak bumi ya nanti yang ditugaskan di sana ya. Apabila kalian bertugas di bumi ini, nantinya kalian akan bertugas lagi di sana, Kalau di bumi yang baru. kalau sekarang kan memang dikirakan bumi satu ini yang setahunnya ini. Satu ini Semesta atau akhirat itu sangat-sangat luas sekali. Alam roh, alam kayangan, alam-alam cahaya Nur Muhammad itu sangat luas. Tidak ada yang tahu. Adapun itu sangat luas sekali. Itu satu. Yang zahir dengan yang batin, yang nyata dengan yang gaib itu satu padu. Hakikatnya adalah satu. Di akhirat maupun di dunia itu juga satu. Hanya perjalanannya saja yang berbeda. Zahir kalian dan batin kalian itu juga adalah satu. Apabila tidak ada rohnya, tidak bisa kalian hidup seperti ini. Semuanya juga satu. Tuhan itu satu, maka seluruh alam semesta juga satu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya semuanya. Jadi memang alam itu banyak ya, alam roh, alam jin, alam malakut, semuanya banyak. Ya, banyak sekali alam-alam yang tidak kalian kenali. Bahkan alam perbintangan itu pun banyak sekali. Alam perbintangan itu jauh lebih luas, jauh lebih lebar daripada bumi yang kalian huni itu. Lebih besar lagi Lebih alamnya. besar lagi. Ya, terima kasih sudah diberikan modern tentang reinkarnasi atau kehidupan nanti selanjutnya, Mbak. Ini Anda silakan untuk melanjutkan tugas Anda. Ya. Terima kasih banyak sudah mengganggu tugasnya. Silakan keluar dari jasad. Ya, saya kembali ke Ya, alam saya. Ya, silakan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Gimana? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudaraku tadi mediumisasi sedikit banyak sudah dapat penjelasan tentang reinkarnasi. Jadi semoga bermanfaat. Semoga kita juga diberikan pemahaman Allah, karena semua pemahaman mutlak dari Allah. Ini hanya mediumisasi, jangan dipercaya 100%. Seluruh kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan mutlak datangnya dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.